Cerita diawali dengan seorang gadis yang bernama Prerna, yang sedang mengantar adiknya pergi ke sekolah. Adiknya bernama Ankush, mereka pergi dengan menggunakan skateboard modifikasi. Setelah mereka sampai di sekolah, sepertinya, Prerna ingin sekali bersekolah, tetapi, dia hanya bisa mengantarkan adiknya saja. Prerna pun kembali pulang, dengan melakukan aktivitas, seperti mencuci, berdagang di pasar dan dia sangat baik dan patuh terhadap orang tuanya. Lalu setelah Prerna sudah berdagang di pasar, dia dan ayahnya pergi menjemput adiknya ke sekolah dengan menggunakan motor giginya. Sesampainya di sekolah, si Ankush pun datang, dan di situ ada bapak guru, yang menanyakan kenapa kamu tidak sekolah Prerna. Seketika bapaknya pun bilang dia sibuk mengurus di rumah, besok dia akan sekolah pak. Mereka pun langsung tancap gas menuju pulang. Sesampainya di rumah, Prerna mencari baju sekolahnya ditemani si Ankush, dan ternyata penyebab dia tidak sekolah-sekolah, dia tidak mempunyai baju, karena baju sekolahnya sudah kecil. Lalu Ankush pun berinisiatif mencari baju untuk kakaknya, tetapi dia mencarinya di jemuran tetangganya. Ankush pun langsung memberikan baju itu ke si Prerna, dengan kesal Prerna pun memarahi si Ankush, dari mana kau dapatkan baju ini? Ini kan bajunya warna putih, sedangkan baju sekolahnya berwarna biru. Ankush pun menjawab, setidaknya kakak punya baju kak. Ankush pun pergi, dan Prerna pun langsung mewantek baju yang dikasih si Ankush. Dan pagi pun tiba, Prerna pun sekolah dengan seragam yang sudah diwanteknya. Ketika Pak Guru sudah masuk ke dalam kelas, dan mulai membahas pelajaran, di situ Prerna tidak membawa buku, sehingga dia ditegur oleh Pak Guru, kenapa kau tidak membuka buku pelajaranmu? Prerna pun menjawabnya, maaf Pak, saya lupa membawa buku. Pak Guru pun marah, karena Prerna yang sudah bersekolah lagi, dia lupa membawa buku, dan seragam yang dia pakai tidak sesuai dengan murid-murid lainnya, sehingga Prerna dihukum untuk membersihkan koridor sekolah. Ketika dia sedang membersihkan koridor sekolah, dia melihat murid yang sedang menyewa komputer sekolah. Sepertinya dia ingin sekali menggunakan komputer sekolah, tapi karena dia tidak punya uang, dia hanya bisa melihat saja. Scene pun berpindah, di mana ada seorang gadis yang bernama Jessica, yang sedang menaiki metro mini jurusan Hempur, di mana dia ingin menginap di hotel yang berada di daerah Hempur. Dan akhirnya Jessica pun sampai di tempat penginapannya, dan di situ ada pemandu hotel yang bernama Vikram, dan Jessica adalah orang London berketurunan India. Rencananya dia menginap selama 2 minggu, dan selama 2 minggu Vikram akan menemani Jessica selama berada di desa Hempur. Pagi pun tiba, Prerna sedang belanja di toko dan sedang melihat-lihat buku di toko itu, dan di saat itu juga, Jessica sedang membeli air mineral, dan dari situ Prerna dan Jessica saling bertegur sapa. Dan mereka pun berpisah. Ketika Prerna pulang, ternyata si Ankush sedang berkelahi dengan temannya, karena Ankush selalu diejek tukang pembersih toilet, dan Prerna pulang langsung memisahkan mereka berdua. Tetapi setelah mereka sudah dipisahkan, temannya Ankush masih tetap mengejek si Ankush. Ankush pun kesal dan dia melempar lumpur ke arah temannya. Tetapi apa yang terjadi, si Ankush melempar lumpur itu ke badan Jessica, dan Jessica pun kesal, dia langsung pergi. Dan merasa tidak enak kepada Jessica, Prerna pun langsung mengejar Jessica, dan meminta maaf kepadanya. Lalu Prerna mengajak Jessica pergi ke tempat pengambilan air, untuk membersihkan bajunya yang kotor. Di saat itulah mereka berkenalan. Dan ketika Jessica bertanya Prerna kelas berapa, Prerna menjawab bahwa dia sudah tidak bersekolah, karena dia tidak mempunyai seragam, dan dengan kebaikan Jessica, Prerna dibelikan seragam sekolah oleh Jessica. Dan tak lama, si Ankush pun datang dengan skateboard bikinannya, dan Ankush pun meminta maaf kepada Jessica. Ankush mengajak Jessica bermain skateboard bikinannya, dan Jessica pun merasa senang dan happy, lalu dia mengabadikan momen itu dengan memvideokannya. Sesampainya di hotel, Jessica langsung mengupload video bersama Prerna dan Ankush ke Instagramnya. Keesokan harinya, Prerna berangkat ke sekolah dengan seragam barunya. Sesampainya di sekolah, teman sekelas Prerna, seorang laki-laki bernama Supot, menaruh hati kepada Prerna dan memberikan buku, agar Prerna dapat mengikuti pelajaran sekolah. Sepulang sekolah Prerna bersama ibu dan adiknya, menuju ke kuil. Saat sedang duduk termenung di pinggir danau, tak sengaja Prerna melihat seekor anak kambing yang sedang terjebak di pinggir danau. Kemudian Prerna mengambil anak kambing itu dan membawanya pulang ke rumah. Sore harinya terlihat Jessica sedang asyik bersama anak-anak dari desa tersebut. Jessica yang membawa alat-alat yang canggih, membuat para anak-anak kagum dengan kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Tak lama kemudian Vikram datang dengan seorang pria asing bersama skateboardnya. Dia bernama Eric. Eric merupakan teman Jessica dari Los Angeles yang kebetulan sedang menjadi sukarelawan di India. Saat Eric bermain skateboard, para anak-anak merasa kagum karena hal itu merupakan sesuatu yang baru dilihat oleh mereka. Kemudian Eric mengajarkan cara bermain skateboard, dimulai dari Prerna. Akan tetapi Prerna menolak, karena menganggap bahwa permainan tersebut hanya untuk laki-laki. Kemudian Jessica mencoba meyakinkan Prerna. Saat Prerna mencoba skate pertamanya, ia menjadi sangat senang dan merasa sangat tertarik. Lalu Prerna dan anak-anak meminta Eric untuk tetap tinggal di desa itu untuk mengajari skateboard.
Keesokan harinya Erik meminjamkan skateboardnya kepada Prerna, untuk terus berlatih, karena rasa penasaran Prerna sepanjang hari ia terus berlatih hingga akhirnya skateboard milik Erik rusak, karena terjatuh di danau, kemudian ibunya menyuruh Prerna untuk segera mengembalikan skateboard tersebut, karena jika ayahnya mengetahui maka ia akan mendapatkan masalah besar, karena merasa bersalah Prerna berusaha untuk bertanggung jawab dengan mengganti skateboard milik Erik, dengan memberikan uang, namun Erik menolaknya. Lalu Prerna dengan cepat menuju ke rumah, untuk mengembalikan uang yang ternyata adalah tabungan milik ayahnya. Saat sedang mengembalikan uang tersebut ayahnya melihat Prerna, kemudian ia langsung memarahi dan menamparkan muka Prerna. Keesokan harinya Jessica membelikan skateboard baru pertamanya, untuk anak-anak agar mereka bisa terus berlatih. Akan tetapi itu merupakan awal sebuah kekacauan dimulai. Melihat hal itu, kemudian Erik teringat dengan masa kecilnya, bahwa skateboard pertama kali yang diberikan oleh ibunya, untuk menjauh dari rumah, karena ayah tirinya bukan orang yang baik, sementara Jessica mengatakan bahwa kedatangannya ke desa tersebut untuk mengenang ayahnya, yang ternyata diadopsi oleh kakek Jessica, karena keluarga satu-satunya meninggal di pabrik milik kakeknya karena kebakaran. Jessica yakin bahwa satu langkah kecil benar-benar bisa mengubah arah hidup seseorang. Benar saja saat sepulang sekolah anak-anak mulai berlatih bermain skateboard, akan tetapi mereka malah mengacuhkan semua orang yang sedang bekerja. Bukan hanya itu saja, karena rasa keingintahuan yang besar dengan skateboard anak-anak juga membolos sekolah untuk bermain skateboard. Melihat kekacauan itu, guru dan masyarakat sangat geram sehingga meminta bantuan kepada kepala desa untuk mengatasi masalah ini, dan mereka mulai melarang anak-anak untuk bermain skateboard di mana saja. Karena banyak larangan, akhirnya anak-anak menyuarakan suaranya dengan berdemo, yang dipimpin oleh Ankus, dan semuanya mengelilingi desa. Sialnya usaha mereka tidak membuahkan hasil, mereka malah ditangkap oleh polisi setempat. Kemudian Jessica dan Erik pun datang, mereka disalahkan oleh bapak-bapak polisi itu karena telah membuat kekacauan di desanya. Akhirnya mereka diloloskan karena tamu dari Vikram, dengan syarat bahwa mereka tidak boleh bermain skateboard lagi. Dan keesokan harinya, saat Jessica sedang berkeliling desa, ia melihat anak-anak tampak tidak bergairah dan sangat lemah tak berdaya, dan tak sengaja Jessica juga menemukan tempat di mana ayah dan kakeknya saat itu bertemu. Kemudian Prerna pun datang menghampiri Jessica. Ia meminta maaf kepada Prerna, karenanya anak-anak menjadi tidak bisa bermain skateboard. Namun Prerna mengatakan bahwa skateboard adalah hal terbaik baginya dan saat Prerna bermain skateboard ia merasa sangat bahagia, dan pertama kalinya ia merasakan kebahagiaan, karena budaya di desa tersebut anak-anak hanya pergi ke ladang membantu orang tua, dan menunggu usia untuk menikah. Mendengar hal itu membuat Jessica menjadi bersemangat untuk mendorong anak-anak dalam mencapai mimpinya. Jessica berencana membuat taman skateboard di Rajasthan dan mencari dana bantuan kepada pemerintah untuk merealisasikan rencananya itu, yang dibantu dengan Erik dan Vikram. Kemudian Jessica menemui satu persatu tokoh masyarakat, akan tetapi semua menolak, dengan alasan biaya yang dikeluarkan sangat besar dan skateboard merupakan olahraga yang tak populer di India. Tak sampai di situ, Jessica dan Vikram tetap berusaha mencari bantuan, hingga mereka bertemu salah satu bangsawan yang bernama Ratu Maharani. Kemudian Jessica mencoba meyakinkan dan mengatakan bahwa ingin memberikan kesempatan dalam meraih impian kepada anak-anak di India. Ratu Maharani pun menyetujui rencana Jessica dengan harapan bahwa anak-anak berani untuk merubah kehidupan. Keesokan harinya Jessica memulai proyek tersebut dan Erik mendatangkan teman-temannya kelas dunia dari Bengaluru, untuk membantu membangun taman skateboard. Hari demi hari akhirnya taman skateboard berhasil dibangun dengan gotong royong dari para warga. Kemudian untuk membangkitkan semangat anak-anak, Jessica dan Erik membuat kejuaraan skateboard di desa tersebut. Setiap hari anak-anak berlatih mempelajari teknik skateboard termasuk Prerna. Akan tetapi pada saat Prerna sedang berlatih di malam hari, ia mengalami luka dan membuat kakinya menjadi encok. Melihat hal itu, ayahnya Prerna pun menjadi sangat marah. Kemudian mendatangi Jessica dan mengatakan bahwa ia membuat anaknya menjadi bersikap seperti pria dan menyuruh Jessica untuk menjauh dari anak-anaknya. Sementara di rumah Prerna, ibunya menanyakan kepada Prerna kenapa kau suka bermain skateboard. Kemudian ia menceritakan bahwa saat bermain skateboard, Prerna merasa sangat senang, merasa bebas tidak dikendalikan dan tidak penuh dengan aturan. Mendengar hal itu kemudian ibunya memberikan izin kepada Prerna untuk berlatih skateboard, untuk mengikuti kejuaraan tanpa sepengetahuan ayahnya, dan hari itu sedang tidak berpihak kepada Prerna. Ia diajak oleh pria yang menyukainya untuk pergi ke pasar malam, yaitu si Sabot. Akan tetapi malam harinya saat Sabot mengantar Prerna pulang, ayahnya melihat dan menjadi sangat marah, karena Sabot merupakan orang kaya di India, yang tidak bisa bersama dengan dia yang hidup penuh dengan kesengsaraan. Kemudian ayahnya juga mengambil skateboard milik Prerna dan membakarnya. Bukan hanya itu saja, sahabatnya yang merupakan seekor anak kambing juga dijual oleh ibunya. Pagi harinya Prerna sangat pasrah dan hanya bisa menuruti semua perintah ayah Prerna, yaitu dinikahkan dengan pilihan orang tuanya dengan biaya hasil dari menjual kambing milik Prerna. Karena keadaan menjadi semakin rumit kemudian Prerna menemui Jessica untuk berpamitan, karena ia tidak bisa melanjutkan mimpinya.
Prerna harus menghargai keputusan orang tuanya, begitu juga dengan Sabot. Hari pernikahan Prerna dan hari kejuaraan skateboard diselenggarakan di hari yang sama. Di rumah Prerna semua orang sibuk untuk mempersiapkan acara, kecuali si Angkus. Ia malah sibuk mengikuti kejuaraan skateboard. Saat ibunya menemui Prerna, ia mengatakan bahwa Prerna mempunyai daya juang yang tinggi. Mendengar perkataan itu Prerna menjadi sangat yakin untuk mengejar mimpinya, dan tak lama kemudian, Angkus mendatangi Prerna dan membantunya untuk bermain skateboard untuk mengikuti kejuaraan. Kemudian Angkus mencari cara dengan mengalihkan perhatian ayahnya, namun usahanya gagal sehingga membuat Prerna memutar otak mencari cara lain. Lalu Prerna menemukan jalan keluar dan berhasil kabur dari rumahnya. Saat di perjalanan menuju ke tempat kejuaraan, Prerna bertemu dengan Ratu Maharani dan memberikannya tumpangan. Sesampainya di acara kejuaraan skateboard, Prerna langsung dipanggil namanya sebagai peserta terakhir dan ia pun langsung menampilkan adegan aksinya bermain skateboard. Karena gigihnya Prerna dalam berlatih, ia berhasil menunjukkan semua trik yang telah diajarkan. Sementara di rumah ibunya sangat terkejut, melihat Prerna tidak ada di dalam rumah. Kemudian ayah dan ibunya mencari Prerna ke taman skateboard dan melihat Prerna sedang menunjukkan aksinya. Sesampainya di penghujung acara kejuaraan tersebut, nama Prerna pun disebutkan sebagai pemenang dari kejuaraan skateboard, yang disambut oleh Ratu Maharani dan ia mengatakan bahwa juara sejati adalah seseorang yang menunjukkan keberaniannya, semangat dan tekad seperti Prerna. Semua orang merasa sangat bangga terhadap Prerna. Begitu juga dengan ayah dan ibunya Prerna berhasil mewujudkan mimpinya dengan penuh keyakinan, dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya kawan.